Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel R Engineer 99. Kali ini kita akan membahas fungsi pada mixer ini ya. Tiap tombol dan tiap knob pada mixer ini ya. Agar mudah dipahami, simak sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Untuk yang pertama ya, dari sebuah mixer ini pasti dilengkapi dengan per channelnya. Ini ada gain, tune control, aux, efek, dan pan pot stereo ya, fader, dan para volume master. Mungkin juga ada equalizer tambahan ya. Untuk fungsi yang pertama adalah gain ya. Apa itu gain? Gain adalah volume master pada input ya. Ini kontrol input, dan ini fungsinya untuk menyesuaikan sebatas mana untuk mencari headroom ya, kekerasan suara pada input. Sensitivity pada input dikontrol dari gainnya ini ya. Setelah ketemu kira-kira keperluan kekerasan sensitivity pada inputnya seberapa, kita lanjut kepada equalizer per channelnya. Ini ada high, mid, dan low. High untuk mengontrol treble frekuensi tinggi, mid untuk nada tengah, dan bass untuk nada rendahnya. Untuk aux ini adalah output alternatif dari channel ya, bisa juga digunakan untuk monitor ketika kita membutuhkan channel ini untuk monitor. Kita buka yang mana yang akan digunakan untuk monitor lewat aux. Outputnya di sini dan masternya di sini. Ini untuk memilih seumpama channel ini dan ini saja yang akan kita ambil suaranya. Kekerasan suaranya dikontrol dari sini, dan total output dari kekerasan suara per ini akan dikirim dengan volume master ini untuk mengontrol volume dari output jack yang ini ya. Dan selanjutnya adalah ini efek per channel ya. Ini mengontrol seberapa kebutuhan besaran efek per channel kita, dan master total efeknya di sini ya. Ini untuk semua channel, dan ini adalah per channelnya. Dan ada pan pot atau panorama stereo, itu untuk mengatur stereo ya, output. Ini jika ke sini berarti condong yang ini yang lebih kencang. Jika ini diputar ke sini maka ini yang lebih kencang. Dan jika ditaruh di tengah berarti kanan kiri akan diimbangkan suaranya, sesuaikan kebutuhan. Dan ini ada channel mute untuk mengaktifkan dan mematikan. Dan volume fader ini untuk apa fungsinya? Volume fader ini jika gain adalah volume sensitivity input, maka fader adalah volume untuk mengatur output per channelnya. Ini setelah diproses sensitivity, di EQ, diberi efek, diatur stereo LR nya, maka untuk mengirimnya kepada master output ini dibutuhkan fader volume untuk mengatur per channelnya ya. Ini adalah volume fader ya. Setelah dikirimkan outputnya dari sini, jika mixer Anda dilengkapi equalizer maka berarti ini akan dikirim dari output volume ini masuk kepada equalizer untuk pemrosesan boosting atau cutting frekuensi tertentu. Dari equalizer akan dikirimkan kepada channel main LR ini ya. Output master totalnya dari keseluruhan fitur mixer ini, outputnya diatur dari sini. Dan ini adalah volume. Ini adalah volume dari MP3. Ini saya menggunakan USB. Ini modenya untuk merekam ataupun mode merekam atau mode Bluetooth ditekan di sini ya. Ini untuk mengganti lagunya. Dan ini adalah volume dari MP3-nya.
fungsi PFL, AFL ini apa fungsinya? Jika PFL dan AFL ini ditekan adalah untuk memonitor ya seberapa kekerasan suaranya. Jika tidak ditekan tidak tampil ya. Jika ditekan akan menampilkan seberapa besar dari inputnya. Dan juga ketika PFL AFL ini ditekan, maka suaranya akan dikirimkan ke out dan monitor. Dan ini per channel ya. Jika ini ditekan berarti volume dari monitor record monitor ini dari pon ini juga tidak ikut atau tidak ikut fader ini ya, yang mempengaruhi hanya gainnya. Inilah fungsi dari PFL AFL ini untuk memonitor per channel. Ketika kita tekan channel ini saja yang kita tekan, maka yang dibunyikan ke monitor akan ikut yang ditekan ini ya, yang akan berbunyi. Dan PFL AFL ini juga pilihan output dari per channelnya ini akan ikut dengan kekerasan suara per channelnya ini kepada monitor out itu akan ikut fader ini atau tidak ya. Jadi jika ini ditekan walaupun ini masih ditutup bisa bunyi ya, tapi ketika ini tidak digunakan maka monitornya dari monitor nanti ikut fader ini ya. Jadi intinya ketika ini ditekan atau tidak itu mempengaruhi atau dari kekerasan kita memonitoring per channelnya mau menggunakan fader ini atau tidak. Dan juga kita ketika ditekan kita bisa memonitor seberapa kekerasan suaranya, berapa dB-nya lewat ini ya. Dan ini ada dua jack input XLR. XLR adalah ground, input min dan plus. Dan ini phantom per channelnya. Phantom per channel hanya berfungsi di jack ini ya. Ketika ini ditekan, kaki nomor 2 dan 3 ini kepada ground akan mengeluarkan 48 volt ya. Tapi ketika kita menggunakan mic condenser yang membutuhkan phantom 48 volt, maka ini harus ditekan. Jika tidak usah. Dan line ini bisa digunakan untuk jack seperti keyboard, gitar, itu bisa nyolok di sini ya. Dan untuk main outputnya ada aux, ada pons untuk monitor headset kita sebagai soundman. Ini outputnya ada pilihan XLR dan Akai ini ya, atau TS, efek retune. Ada retune-nya, ada aux effect, ada room out, rec out ini untuk merekam CD atau top. Ini juga bisa untuk rekaman yang digunakan untuk video shooting ya. Ketika live musik kita ada video shooting bisa memakai ini. Dan yang belum paham apa itu XLR, XLR adalah, ada yang bilang expander left reverse, ada juga yang bilang expander line return, ada yang bilang seperti itu. Jadi kepanjangan XLR itu fungsinya ketika kabel min dan plus ini saling membalik fasa ya. Ketika plus fasanya
gelombangnya dari atas ke bawah, maka yang min gelombangnya sebaliknya dari bawah ke atas. Jadi saling tarik menarik kepada ground. Karena fase yang berbeda itu, ketika ada input musik, ketika ada noise yang ikut masuk akan kalah, teredam dari tabrakan dari fase audio min dan plus itu ya. Jadi ketika kita menggunakan kabel panjang, usahakan menggunakan jack yang XLR karena itu bersih dari noise. Mungkin sekian saja konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.